lagi dengan Diana Merita dalam channel YouTube dan podcast Teori yang bahas tentang sex, love, and relationship. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian lagi karena aku akan membawa tamu spesial yang membahas soal podcast. Dan tema yang akan dibahas ini adalah podcast panas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mungkin tuh suaranya udah kedengeran tuh. Ya, buat teman-teman yang penasaran atau lagi ngulik soal podcast panas Indonesia tuh kayak gimana sih? Ikutin terus channel YouTube dan podcast Teori kali ini ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku dengan sosok di dunia perpodcastan ini udah suhu banget nih. Ya, kita panggil aja langsung Bang Rane. Halo Bang Rane. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita terakhir bikin podcast bareng tuh kapan ya? Udah lama banget ya? 2 tahun yang lalu Bang Rane. 2 tahun yang, belum lama. Bedanya yang dulu masih single, sekarang udah Dulu kayaknya backsoundnya masih jangkrik ya Bang Rane, inget gak sih? masih jangkrik dulu. Bener, krik dikira kayak di Lagian hutan. rekaman podcast backsoundnya jangkrik, hujan. Allahu Akbar, seru banget. Iya. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal nih Bang Rane, kan memang tema kita nih pembahasannya nggak jauh-jauh lah ya dari Nisko, yaitu dunia dewasa lah ya. Nah, Makanya gue selalu seneng kalau diajak collab sama Yori. Nah, karena Bang Rane memang mungkin udah utek-uplek di podcast nih ya Bang Rane ya, dan mungkin dari 2 tahun kita ngobrol soal tanda kutip dunia dewasa itu kan kayaknya tuh aduh masih dedek banget nih bahasnya, tapi sekarang tuh kayak udah hal biasa banget di dunia podcast. Nah, kalau dari sisi Bang Rane sendiri tuh gimana nih sebagai apa ya, pemerhati podcast di Indonesia tuh dengan makin bertumbuhnya podcast dewasa gitu. Nah gitu dong bilangnya, pemerhati, jangan mbah, jangan dedengkot. Gue pernah cerita sama orang, gue tuh bukannya seneng ya dibilang begitu, malah kesannya gue tua banget. Emang udah tua sih. Tapi oke, podcast panas. Ini sebenarnya ide bagus buat nama channel loh. Podcast panas Indonesia, gitu. Kan keren banget tuh. Oke, apa ya? Podcast panas. Gue mau bagi 2 deh. Yang pertama itu dari sisi podcastnya, dari sisi kontennya. Buat gue itu keren. Dari sisi kontennya keren. Karena apa? Karena audio itu, podcast kan orang lebih banyak kenalnya audio ya Yori ya. Betul. Audio itu gambarnya lebih keren. Oke. Imajinasi ya, karena ya. Yes, karena yang bermain adalah imajinasi. Ketika gue bilang mungkin ada yang temen yang gue menggambarkan begini, bibirnya merekah, selalu basah, hidungnya bangir gitu. Itu bayangan orang bisa beda-beda dan mereka selalu mendapatkan bayangan yang mereka mau dan mungkin lebih keren dari gambaran realitanya film ya? misalnya. Iya. Jadi dengan memanfaatkan medium audio untuk bercerita tentang kipas-kipas, gue bilang kipas-kipas soalnya dari tadi gue sebelum diwawancara Yori kipas-kipas terus nih, gitu. Tapi itu justru akan lebih kuat gitu dampaknya gitu. Karena kan kalau kita main di podcast itu kita main audio kan, bagaimana kita bermain dengan, kalau orang radio itu bilangnya theater of mind-nya gitu loh. Bagaimana sebuah pikiran kita bisa membentuk gambaran yang lebih keren daripada film bokep manapun misalnya gitu, gitu. Itu kalau dari segi produksi. Tapi ada hal lain yang jujur aja nih ya. Gue bakal ditimpuk para podcaster panas Indonesia ini beneran. Apa itu Bang Rane? Faktor yang kedua, buat gue mau podcast, mau video, mau tulisan, ketika itu sudah menyangkut hal yang menyangkut soal hal-hal kayak gini yang panas-panas begini,
harus hati-hati juga, dalam artian ada batasan-batasan tertentu, bukan apa-apa, karena ini media gitu loh, dan kita bisa konten kita bisa dikonsumsi siapapun. Dan sebagai konten kreator itu bisa aja kita bilang, gue konten kreator, gue mau berusaha kreatif, tapi jangan lupa bahwa apa yang kita ciptakan itu bisa membawa dampak kepada orang lain. Oke. Nah, itu dulu. Nah, kan kalau di podcast ya Bang, kan ada eksplisit tuh. Sebenarnya itu impact nggak sih sebenarnya, walaupun udah ada tanda eksplisitnya itu tuh, dengan pendengarnya tuh ibaratnya ini bisa jadi bagian dari eksplisit nih, kayaknya nanti dulu deh, atau memang ketika udah ada tanda itu malah makin penasaran, justru itu men-trigger gitu loh Bang. Exactly. Jadi sebenarnya kan gue lupa istilahnya apa, tapi itu kan label eksplisit. Kalau di film tuh ada RA, ada R, ada PG gitu kan ya. Itu kan semua dibuat sebagai peringatan kan. Dalam artian nggak bisa juga ketika misalnya kontennya itu PG atau eksplisit gitu, anak-anak nggak bisa nonton atau anak-anak nggak bisa dengar, nggak mungkin gitu. Tapi itu cuma sebuah bentuk peringatan kepada si konsumen media. Malah kadang-kadang ironisnya buat gue itu seringkali jadi alasan si konten kreator dengan bilang bahwa gue udah tulis dong, salah sendiri kalau lo dengerin. Ada yang seperti itu. Walaupun iya benar kata Yori tadi, malah tergoda orang mau dengerin. Mungkin karena ya Bang ya, karena kayak itu yang gue temuin ketika ada konten kreator tapi yang kayak di Instagram atau di YouTube ya lo udah tahu omongan gue kasar, kenapa lo ikutin terus kayak gitu, ya nggak sih? Kayak benar kayak begitu gitu. Itu jadi sebenarnya fungsinya sebagai peringatan aja, peringatan, tapi bukan berarti si konten kreator harus lepas kontrol gitu loh, harus bukan lepas kontrol, bukan berarti si konten kreator lepas tanggung jawab. Karena buat gue konten apapun yang lu buat, mau ngomong soal makanan, mau ngomong soal yang lebih dari urusan makanan, sampai ke hal-hal yang panas juga, buat gue nggak boleh lepas dari tanggung jawab lu. Lu nggak mungkin dong ngobrolnya benar-benar super X-rated gitu kan, ketika lu di podcast gitu. Walaupun boleh ada yang bakal mendebat gue untuk ini. Nah terkait ibaratnya perkembangan podcast Indonesia itu kan udah gila banget ya Bang Rane ya. Mungkin Bang Rane udah ngerasain sendiri kemarin ngisi suatu acara yang cukup besar, dan gue kan ikuti telegramnya, buset banyak banget yang join gitu. Seru banget. Gue terharu beneran. Ya Bang ya, dulu kita waktu 2018 itu ya ampun, di grup lain ya masih 100, 200 kayak gitu. Sekarang udah jangankan gitu, gue dulu bikin podcast yang denger ada 10 aja gue udah lonjak-lonjak kesenengan gitu. Nah ibaratnya dengan banyaknya, ibaratnya kan otomatis nih banyak persaingan nih Bang Rane kan. Sedangkan konten panas atau ibaratnya konten dewasa ini kan bagian dari ini untuk jadi viral dulu nih, jadi strategi market nih. Nah, itu tuh gimana kalau dari Bang Rane? Jadi menggunakan konten yang gampang banget viral untuk ini sebagai strategi untuk menaikkan podcast kayak gitu. Nggak salah sih, karena sekarang orang akan melakukan apapun untuk menarik perhatian sih. Salah satu konten yang paling laku di podcast gue adalah ngobrol dengan Yori. Ya Tuhan. Cuma karena gue menggunakan judul yang ada kata seksnya, terus di deskripsinya tuh banyak soal ngobrol soal seks segala macam. Rupanya itu dicari gitu. Rupanya orang masih searching topik-topik itu. Mungkin ketika mereka mendengarkan, ya gini doang ngomongnya nggak jadi ya gitu loh. Tapi paling nggak orang udah datang ke podcast gue dan itu udah kehitung sebagai bukan view, listener ya. Gitu. Jadi nggak salah kalau lo mau pakai pendekatan itu gitu loh. Tapi ya lagi-lagi apakah lo mau menggunakan pendekatan itu tapi tidak memperhatikan kontennya gitu loh. Karena banyak sekali, buat gue gini loh, sekarang itu zamannya clickbait. Kenapa gue bilang clickbait itu? Kenapa gue bilang clickbait? Karena orang mancing, tapi ketika udah kita konsumsi kecewa gitu loh, karena nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang bilang kan 5 hal yang membuat para pria puas. Nomor 5 wajib dicek. Misalnya ada konten-konten kayak gitu kan. Ya orang ikutin tuh sampai 5. Ya, 5 begitu doang. Kenapa tadi dibilang wajib dilihat ya gitu. Itu tuh buat gue
harus diikuti dengan konten yang bagus. Jadi kalau konten lu bagus, lu mau clickbait kayak apa juga malah keren gitu, karena itu akan menambah potensi audiens lo. Nah, spesifikasi konten bagus menurut Bang Rani itu dilihat dari mananya sih, biar orang tuh nggak cenderung menggunakan jalan instan, menggunakan clickbait gitu, apalagi udah kaitannya dengan seks itu gitu loh, pembahasan seks gitu loh Bang. Lo nggak ada pertanyaan yang lebih mudah lagi? Soalnya relate dari Bang Rani bilang soalnya. Oke. Iya sih. Nggak, konten yang bagus buat gue sih simpel aja. Konten yang bagus itu adalah konten yang membuat orang akan mengkonsumsi gitu loh. Konten yang membuat orang akan mendengarkan, orang akan betah mendengarkan. Lanjutnya nanti mungkin ada yang bilang konten bagus tuh harus konten yang bermanfaat. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang konten yang bagus itu adalah konten yang bisa menghibur gitu ya. Kalau gue pribadi dari dulu gue selalu percaya bahwa konten yang bagus itu bisa ada manfaatnya buat orang lain. Entah itu dari segi edukasi, entah itu dari segi hiburan, semuanya itu ada manfaatnya. Dan itu orang pasti akan bisa memilah sendiri deh, nggak usah bilang ini konten paling keren se-Indonesia, nggak juga gitu. Orang pasti akan bisa memilah sendiri. Kalau 5 menit pertama aja didengerin udah nggak enak gitu, ya udah dia pergi gitu. Jadi konten bagus itu adalah satu paket yang benar-benar bisa menarik atau membuat orang betah mendengarkan dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu lah dari konten tersebut. Dan tentunya itu sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang malah bikin nggak bisa tidur gitu, gemeteran terus gitu kan ya. Misalnya ini kalau dikaitkan dengan konten-konten panas misalnya gitu. Nah, kalau relate sama konten ibaratnya podcast dewasa, barangnya udah riset belum konten-konten dewasa yang mungkin ini serba salah gue jawabnya nih. Bukan, kita nggak usah nyebut merek ya Bang ya, karena kan gue pun juga bahasnya kan konten dewasa gitu loh. Jadi bukan berarti kita jadi kayak comparing something, itu enggak. Tapi maksud gue adalah kebermanfaatan itu kan akhirnya jadi balik lagi ke sudut pandang masing-masing ya Bang Rane ya. Misalnya pembahasan soal lagi ngetren yang banget. Yang biasa dibahas teori lah gitu. Iya, lagi ngetren banget. Kalau yang gue dengar sih lagi ngetren banget soal counting body kayak gitu. Jadi berapa banyak sih orang yang lo tidurin kayak gitu. Let's say serius ada kayak begitu? Lagi serius? Oke. Ya, terus. Itu kan let's say mungkin bagi beberapa orang ini kok bukan menjerumuskan ya, itu justru jadi kayak malah membuat seseorang tuh jadi penasaran. Tapi kan ini bermanfaat banget sih, gimana sih cari pasangan one night stand yang memang ibaratnya tuh bikin kita nggak jadi penyakitan atau gimana kayak gitu loh. Akhirnya kan berarti kebermanfaatan itu balik lagi pada kebutuhan orang itu sendiri ya Bang Rane ya, dalam mencari konten ya. Benar. Iya, ini kalau dibilang riset, gue bilang gue udah riset, serba salah nih. Kalau gue bilang gue riset, Bang Rane ternyata riset soal itu, gitu enggak. Canda. Gue itu suka sekali mendengarkan podcast. Jadi gue itu suka sekali cari podcast orang, subscribe, dengerin. Nah, kalau terkait dengan konten-konten panas, paling tidak ya di Indonesia itu udah ada kok. Gitu loh. Tapi tentu kita harus definisikan dulu nih konten panas kayak apa gitu loh. Konten panas dalam artian gini, apakah podcastnya Yori konten panas? Gitu kan? Ada yang mungkin mengkategorikannya panas. Soalnya setiap kali ngobrol dengan Yori kipas-kipas terus gitu misalnya. Gitu kan. Tapi macam-macam gitu. Cuma kalau secara gampang aja buat gue adalah konten panas itu konten, buat gue penafsirannya adalah konten yang eksplisit menggambarkan aktivitas seksual. Buat gue itu pemahaman gue tentang konten panas. Dan ketika dia menggambarkan aktivitas seksual itu macam-macam. Ada yang sekedar ngobrolin berdua, ngobrolin soal pengalaman seksnya, atau ada yang misalnya membacakan cerita, atau ada yang menceritakan pengalamannya, gitu. Itu kan semuanya bisa masuk kategori hal-hal seperti itu, karena itu kan menggambarkan aktivitas seksual atau menggambarkan hal-hal yang bersifat seksual. Bedakan dengan misalnya dengan erotisisme, atau nanti orang akan bilang ini pornografi gitu.
Gua nggak mau terjebak dalam lahan definisi kayak begitu. Tapi itu yang gue maksud. Nah, dalam konteks pemahaman gue itu ada kok beberapa. Paling tidak yang pernah gue temukan itu ada beberapa. Mulai dari podcast yang isinya menerima submission. Enggak, maksudnya dia menerima cerita-cerita orang. Yes, cerita-cerita nanti kemudian dibacakan. Ada yang kayak begitu. Ada, gue pernah ketemu dan bahkan gue pernah ngobrol dengan seorang host podcast cewek di Jakarta Pusat, di salah, gue nggak mau detail nanti alamatnya. Tapi enggak, gue nggak tahu. Tapi dia ini dugaan gue ya, dia ini either, minta maaf kalau gue salah, minta maaf banget. Either dia ini seorang pekerja seks, atau either dia ini punya adiksi pada seks. Karena semua isi podcast dia cerita tentang aktivitas seks dia. Dan itu luar biasa detailnya, dan itu luar biasa menggunakan kata-katanya. Karena kata-kata yang dia gunakan itu benar-benar ya kata-kata dalam pergaulan kita sehari-hari. Kata-kata yang kalau dengan teman gue ngomong jorok, gue pasti akan begini dulu, atau gue akan lihat kiri kanan ada orang yang dengerin. Tapi ini dia lantang itu. Itu pendengarnya jutaan, Yori. Pendengarnya jutaan. 2 episode aja itu udah 7 digit pendengarnya gitu loh. Dan kemudian masuk, gue lupa ya, masuk ke nggak sampai 10 episode terus hilang tiba-tiba. Episode terakhir dia cuma bilang bahwa kayaknya gue berhenti aja deh karena ternyata niatan gue untuk berbagi banyak ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Gitu. Dia bilangnya begitu. Dalam hati gue minta bilang, lu berbagi ya, itu berbagi gitu. Tapi ya itu terserah dia lah. Kemudian hilang. Channelnya juga udah hilang. Gue bahkan nggak mau nyebut nama podcastnya karena udah lupa sih gue. Tapi namanya aja buat gue udah gue bikin gue pertama kali lihat baca namanya aja udah ini tentang apa nih, ngobrolin apa gitu. Itu. Terus satu lagi yang pernah gue temukan ya lebih kepada sekumpulan cowok-cowok iseng gitu ya. Gue bilangnya bukan cowok-cowok iseng, sekumpulan cowok-cowok nakal gitu. Yang bener-bener ngomong jorok gitu loh, ngobrol. Kayak kita kalau di keseharian gitu loh. Kan pasti ada tuh dalam pertemanan, ada salah satu dari kita yang mungkin sampai julukannya aja si cabul gitu. Gue punya teman baik dipanggilnya cabul sama teman-teman. Karena dia selalu bisa menafsirkan, dia selalu bisa ngomong jorok gitu. Nah, lu bayangin lingkaran pertemanan kayak gini, ngomongnya itu menjurus, bahkan benar-benar bukan menjurus lagi tapi eksplisit, direkam jadi podcast. Keren dari segi kontennya. Tapi dari segi isinya gimana gitu loh. Karena kita ngomong jorok aja kadang-kadang masih ngeliat ada anak kecil gak dengerin ya. Gitu loh. Atau emak kita lagi dengerin gak ya gitu. Ya bareng-bareng dengerin ya sama emaknya. Bareng-bareng nanti. Tapi itu paling tidak ada 3 macam itu yang gue temukan, dan it's always along that line gitu loh polanya tuh. Kalau nggak cerita, kalau nggak kemudian cerita pengalaman. Oh, satu lagi, Yori style. Gimana tuh? Yori style tuh maksud gue adalah dia benar-benar memberikan konten yang sifatnya pendidikan seks. Tetapi gue nggak mau seuzon sama orang ini. Dia mengambilnya dari materi-materi di media. Jadi misalnya, hey pendengar, hari ini kita akan cerita, gue mau sharing cerita tentang kelainan seksual yang seperti ini. Menurut majalah ini, gitu loh. Gitu. Jadi di satu sisi gue acung jempol karena dia mengutip sumber. Lagi-lagi kalau pakai aturan dia mengutip sumber. Tapi kan you are not an expert in that field gitu loh. Gitu. Mungkin karena itu. Semua orang bebas mengungkapkan opini dan pendapat kali ya Bang ya. Freedom of speech kali ya yang lagi tren sekarang gitu loh. Dan mungkin media podcast ini sebagai media yang ya udah ini pendapat gue, lo setuju, bagus enggak, ya udah kayak gitu ya. Akhirnya ujungnya ke situ lagi ya. Dan ujungnya ke situ lagi. Soal apalagi value, belum ada aturannya kan. Dan soal value ini konten bermanfaat atau enggak itu nomor sekian ya akhirnya ya Bang Mane ya. Yes. Ya benar. Value itu seringkali jadi tidak terlalu dianggap penting karena menurut gue
yang banyak dikejar oleh konten kreator sekarang lebih kepada exposure. Oke. Ini proses sih. Dulu kan YouTube itu benar-benar berangkat dari benar-benar konten yang benar-benar diperhatikan banget gitu, sampai kemudian pokoknya yang penting view-nya gede. Gitu loh. Sampai orang bengong selama berapa jam di depan kamera nggak ngedipin mata, yang nonton 2 juta gitu loh. Atau ketika ada kasus kata-kata anjay gitu misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong anjay selama 3 hari gitu, anjay. Isi. Iya. Ya terserah sih buat gue, tapi gue nggak akan mengkonsumsi konten seperti itu gitu. Akhirnya ya yang ngefilter ya kita lagi ya Bang ya. Ibaratnya kan ya walaupun responsibility itu kan tiap orang punya, tapi akhirnya ketika konten creator punya goal, ya udah yang penting exposure kayak gitu. Akhirnya ya sebagai konsumen yang pinter-pinternya ya untuk apa ya, memilih skill. Iya sih, memang pada akhirnya semuanya harus kembali kepada konsumen buat gua sih. Rate, explicit, parental guidance dan lain sebagainya itu hanya sebuah peringatan, hanya sebuah rambu. Tapi kan tergantung kita yang nyetir mobil mau nabrak rambunya atau mau berhenti pas lampunya warna merah, itu kan terserah kita. Atau malah mau malah ngebut pada saat lampunya kuning, itu kan terserah kita. Jadi kembali kepada kita. Cuma satu hal aja sisi merugikannya buat gue ketika semuanya dikembalikan kepada kita sebagai konsumen adalah nggak semua orang kan punya kesadaran itu. Betul sekali. Iya kan, nggak semua orang punya kesadaran untuk judulnya aja udah begini nih, nonton nggak ya? Gitu. Nonton gitu kan, gue bisa mengontrol diri gue, nonton deh gitu loh, atau dengerin deh gitu loh. Itu jadi nggak semua orang. Agak serba salah sih, karena kemudian dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara. Buat gua kebebasan itu bukan sesuatu yang membuat buat gua kebebasan itu harus terkait dengan orang lain. Itu sih buat gue yang penting, bahwa kebebasan itu bukan berarti lu bebas melakukan apa-apa, tapi lu juga in the back of your mind paling enggak lu harus berpikir bahwa kebebasan ini ada dampaknya buat orang lain apa enggak gitu loh. Ya konteks yang paling gampang lah, lu terserah lah lu mau bilang COVID itu konspirasi teori, itu terserah lu. Tapi ketika lu kemudian sudah merugikan orang lain yang percaya bahwa COVID itu benar-benar ada, itu udah bukan kebebasan lagi buat gue gitu loh. Gitu, nggak ada saling menghargai, itu aja sih simpelnya. Gitu. Terus soal platform yang ibaratnya memang menyediakan tempat untuk konten-konten eksplisit tuh Bang, yang apa sih ya beberapa platform lah ya Bang, yang nanti kalau mau dengerin lo harus bayar nih segini dan sebagainya. Itu sebenarnya apakah ketika memang lo punya konten eksplisit dan memang lo hanya, kan ibaratnya kita sebagai konsumen kan harus effort bayar dulu kan Bang untuk mendapatkan konten itu gitu loh. Apakah memang bagi mereka yang udah gregetan nih pengen bikin podcast panas kan ibaratnya, tapi juga pengen hati-hati juga biar pendengarnya pun juga terfilter udah secara langsung kayak gitu. Apakah memang platform-platform seperti itu memang platform yang cocok untuk mereka yang menggunakan ingin membuat konten eksplisit gitu Bang? Paling tidak itu merupakan salah satu saringannya. Udah ada peringatan eksplisit, kemudian lu harus bayar gitu kan. Itu kan kemudian tersaring, karena orang kita kan nggak suka yang berbayar-bayar kan. Kalau bisa gratis, Bang. Nah, jadi ketika dia bayar, pasti ada alasan itu buat dia. Entah itu alasannya kita nggak tahu apa gitu kan, untuk memuaskan dirinya misalnya, itu fine aja. Tapi kan paling nggak itu udah jadi satu pagar gitu loh. Jadi memang harus banyak pagar. Karena Yori, gue terus terang ya, ketika orang ngomong konten dewasa, saya seorang laki-laki normal gitu loh. Saya bener deh, nggak percaya sih dibilangin. Tapi yang dikelilingi laki-laki oplas ya Bang ya, di tempat kerjanya Bang di Bangkok. Dalam artian gini, gue nggak munafik gitu, gue suka konten-konten seperti itu. Tetapi buat gue ketika kita sudah ngomong konten-konten seperti itu adalah yang gue pikirin lebih kepada satu aja, anak Yori.
maksud gue bukan kalau gue mau nakal gue inget anak gitu kan. Banyak orang tua gitu kan, oh inget anak, enggak maksud Gimana inget anak juga sih, inget anak inget oh inget banget sama anak ini Neng ini Neng. ya, maksud gue inget anak itu, gue ngebayangin kalau konten-konten ini dikonsumsi oleh anak. Kepentingan gue cuma itu. Kalau lu yang udah gede-gede, masa bodoh beneran. Bahwa kemudian nanti lu akan jadi addict dengan porn segala macam. I really don't care, it's your problem gitu loh. Tapi ketika konten itu sudah dikonsumsi oleh anak yang memang secara pikiran mungkin belum bisa memfilter, dan secara fisik, apalagi anak-anak remaja yang secara fisik mungkin belum bisa mengontrol, buat gue itulah saat ketika konten-konten seperti ini merugikan orang lain. Di luar itu sabodo teuing lah, beneran. Lu mau nonton apa kayak mau. Oh, gue nemu satu podcast yang isinya coba gini. Halo, apa kabar? Dengerin nggak lo, bayangin ini gue ngomong di kuping lo langsung. Berarti kayak ASMR ya gitu ya Bang Dani. ASMR garuk-garuk gitu. Ini gue sekarang lagi garuk-garuk kuping lo gitu. Ya, ada yang dengerin ya gitu loh. Tapi geli loh Bang, beneran loh dengerin. Gue bikin antara ASMR. Keren tuh kayaknya tuh. tapi itu lagi buat gue. Jadi terserah deh. Ini lu mau pakai aturan agama, lu mau pakai aturan RUU pornografi dan porno aksi, lo mau pakai aturan moral, terserah. Buat gue, kepentingan gue cuma satu. Apakah konten itu mudah diakses oleh anak atau tidak? Buat gue sih itu. Gue selalu dibilang, munafik lo Bang. Terserah lo mau bilang apa, selama konten lo nggak bisa diakses oleh anak, fine. Buat gue.